Di sini saya akan mempresentasikan bab 9 Cost Volume Profit Analysis karangan Sep Beriska Manurung. Pendahuluan. Analisis Cost Volume Profit atau CPP merupakan model yang sangat berguna untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen dalam menentukan unit yang harus dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Manajemen dapat menggunakan analisis CPV untuk menganalisis sensitivitas atas beberapa alternatif skenario karena risiko perubahan jual, perubahan biaya tetap, perubahan biaya variabel, dan perubahan tarif pajak. Analisis CPP adalah alat parenting yang menyediakan manajemen dengan informasi yang berguna untuk perencanaan manajerial dan pengambilan keputusan. Dari sebuah perusahaan, bisnis adalah hasil interaksi dari banyak faktor. Oleh karena itu, manajer perusahaan dapat menargetkan atau merencanakan jumlah penjualan produk yang memperoleh keuntungan tertentu. Cost Volume Profit atau CVP. Cost Volume Profit Analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Analisis CPP digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan biaya dan volume mempengaruhi pendapatan operasional dan laba bersih perusahaan. Dalam analisis ini ada beberapa asumsi, yaitu harga jual per unit adalah konstan, biaya variabel per unit adalah konstan, total biaya tetap adalah konstan, semua yang diproduksi dijual, biaya hanya terpengaruh karena aktivitas berubah. Komponen Cost Volume Profit. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk CPP. Kemudian ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CPP adalah 1. Kontribusi margin ratio and variable expense ratio. Yang kedua, break even point. Yang ketiga, margin of safety. Contribution margin. Margin kontribusi merupakan selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel atau variable cost. Margin kontribusi akan digunakan untuk menutup biaya tetap atau fixed cost. Dalam laporan laba rugi dengan pendekatan kontribusi margin atau margin kontribusi, semua biaya dikelompokkan berdasarkan perilaku, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Rumus perhitungan rasio margin kontribusi. Kontribusi margin sama dengan pendapatan penjualan dikurang total biaya variabel. Analisis break-even point atau titik impas. Analisis impas atau break-even point juga merupakan suatu cara untuk mengetahui volume penjualan minimum agar suatu usaha tidak menderita rugi, tetapi juga belum memperoleh laba. Dengan kata lain, labanya sama dengan 0. Dalam analisis impas memerlukan informasi mengenai penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Margin of safety atau MOS. Margin of safety atau margin keamanan adalah selisih antara rencana penjualan atau dalam unit atau satuan uang dengan impas dalam unit atau satuan uang penjualan. Margin of safety merupakan angka yang menunjukkan jarak penjualan yang direncanakan atau budget sales dengan penjualan break even. Asumsi dalam analisis cost volume profit. Dari persamaan-persamaan yang telah dibahas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui. Fungsi biaya dan pendapatan adalah linear, harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti, produksi sama dengan penjualan. Yang terakhir, bauran penjualan bersifat konstan.